Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek abad saya yaitu penerapan aplikasi pada usaha laundry. Oke, kita langsung ke latar belakang masalahnya. Nah, latar belakang masalahnya itu pertama aku ambil juga ya ada research di mana bisnis laundry mengalami pertumbuhan signifikan ya hingga 50% pada tahun 2021 hingga 2022. Ya, kalau kalian mau tahu ya seperti ya saat ini aja kan pasti di setiap komplek atau di setiap perumahan itu pasti adalah usaha laundry terdekat atau di ruko-ruko terdepannya itu pasti ada usaha laundry yang guna untuk menjawab atau misalnya kalau misalnya ada orang-orang di permukiman itu mau laundry kan ada usaha laundry terdekat itu. Jadi udah masif banget ya namanya UMKM laundry itu udah di mana-mana ya di setiap permukiman warga tuh ada. Nah, yang kedua itu kebutuhan solusi teknologi untuk efisiensi. Ya, walaupun banyak ya, namun sebagian besar usaha laundry tadi itu masih manual. Jadi kalaupun ada teknologi yang digunakan untuk komunikasi ya seperti WhatsApp gitu loh. Jadi yang lainnya itu masih bersifat manual ya, di mana aku ada wawancara ya dari salah satu pemilik laundry, Mus Bosch ya, di mana dengan Ibu Friska, di mana dia membutuhkan inovasi untuk mengelola proses secara lebih efisien dan efektif guna meningkatkan kinerja operasional dan ya untuk menjawab kepuasan pelanggan. Ya, di sini dia mengalami kesulitan untuk pertama komunikasi dengan pelanggan, terlebih kalau misalnya pelanggan ada mengalami komplain ya terhadap pakaian dia nggak sesuai dengan yang dia mau, ada masalah-masalah tertentu, terus juga kayak misalnya pertanyaan-pertanyaan yang berulang kali ditanyakan seperti berapa kiloannya atau berapa harga persatuannya gitu yang memang merepotkan sekali untuk Ibu Friska jawab satu persatu melalui WhatsApp. Gitu. Jadi memang untuk kepuasan pelanggannya tersendiri itu masih kurang. Oke, next. Apa sih solusinya? Solusi yang ditawarkan, solusi yang aku tawarkan di sini ada digitalisasi pemesanan dan pengelolaan layanan. Yang kedua itu ada pengelolaan operasional yang efisien. Dan yang ketiga meningkatkan pengalaman dan kepuasan pelanggan ya. Fitur-fitur yang terkait itu kalau di pengelolaan pemesanan itu ya ada pemilihan jenis layanan. Dia bisa milih nih mau laundry satuan atau kiloan seperti biasa ya. Terus dia juga bisa pilih ya pakaian dia itu kapan sih mau dijadwalnya, jadwal jemputannya atau jadwal diantar kembali ke rumahnya itu kapan ya. Jadi fleksibel tuh kalau misalnya dia nggak ada di rumah kan nggak diantar tuh. Jadi dia bisa pilih tuh kapan waktu-waktu dia ada di rumah serta metode pembayaran yang lebih fleksibel ya, memudahkan pelanggan ketika ingin membayar ya kalau banyak fitur atau metode pembayarannya. Nah, jadi untuk pengelolaan operasionalnya di sini juga ada sistem voucher nih aku terapin karena Ibu Friska juga sebut masalahnya itu karena banyaknya juga ya pelanggan-pelanggan yang udah bolak-balik langganan di situ untuk laundry, cuman dia bilang udah 4-5 kali laundry kok nggak ada untuk pemotongan harga atau misalnya nggak ada diskon segala macam. Nah, jadi untuk menjawab masalah tersebut, untuk menjawab atau meningkatkan kepuasan pelanggan, aku di sini ada buat sistem voucher nih, yang dimana mungkin kalau misalnya dia udah bolak-balik menggunakan pelayanan cuci aja atau apa, nanti di kegiatan berikutnya di pemesanan berikutnya dia mendapatkan voucher atau pemotongan harga atau jadi gratis layanan tersebut. Next, kita masuk ke ERD nih. Nah, di ERD-nya ya seperti inilah ya gambaran singkat ERD dari Super Laundry itu sendiri. Nah, ada information arsitektur juga ya di sini juga udah ada nih ya sedikit gambaran-gambaran UI-nya. Nah, di sini ada use case description untuk melakukan pemesanan layanan satuan dan melakukan komplain pesanan. Next lagi ke sistem sequence diagram ya. Sistem sequence diagramnya dari pemesanan layanan satuan sebagai berikut dan juga melakukan komplain pesanan sebagai berikut. Nah, kita masuk langsung ke prototipe-nya aja. Nah, sini kita masuk ke prototype ya. Nah, di prototype pada halaman pertama splash screen, yang kedua dilanjut onboarding ya. Di sini kita bisa mengetahui aplikasi Super Laundry itu apaan sih, ya bergerak di bidang apa, dijelasin di onboarding. Nah, masuk seperti biasa, sign up atau login. Ya, kalau belum punya akun ya sign up, udah punya akun ya login. Nah, kita langsung login aja. Di sini login, kita langsung sign in dan masuk ke halaman home-nya nih. Nah, di home-nya itu kita bisa lihat nih ya, tadi aku bilang ada voucher-voucher ya yang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya karena mungkin mereka udah bolak-balik langganan, masa nggak ada pemotongan harga kan, itu juga bisa menjadi salah satu solusinya. Nah, ini ada voucher, ada popular service juga di usaha laundry tersebut kalau kalian mau tahu
apa aja sih yang populer, apa aja sih yang sering dipesan orang gitu. Tersedia juga nih ada servisnya ya. Kalian bisa pilih. Nah, contohnya aku pilih cuci aja. Nah, di cuci aja ini, nah terlihat nih detailnya. Jadi pengguna bisa langsung baca detail cuci aja itu ngapain aja. Jadi pakaiannya itu jelas diapain nanti begitu dia pesan layanan ini. Harganya juga ketahuan kiloan berapa, satuan berapa. Kalau mau order langsung kita order. Nah, di sini dia mau pilih bisa pilih nih kiloan apa satuan. Yang kayak tadi aku bilang ya, ada dua jasa. Kalau misalnya dia pilih satuan, ya tinggal ditambahin aja ya baju-baju yang sekiranya dia mau laundry ya, entah itu kaos, meja dan segala macamnya. Misalnya aku tambahin ke kaos, di sini layanan kita pilih nih kaosnya mau diapain nih, oh dicuci aja misalnya, cuci aja ya. Nah misalnya di done, next dan next. Nah di sini begitu bajunya itu udah dipilih layanannya muncul nih mau berapa banyak baju tadi ya yang dipilih, kuantitinya kita tentuin nih, oh ada dua baju tuh yang mau dicuci aja gitu atau dua celana segala macamnya ya. Kalau punya promo jangan lupa pasang ya karena untuk tadi memotong harga lumayan dari segi pembayarannya nanti. Nah misalnya aku pakai, nah di sini langsung berganti ya harganya jadi dipotong 20% dari diskonnya itu. Nextnya kita kayak tadi aku bilang ya tersedia fitur untuk pilih layanan karena dari usaha ibunya sendiri juga layanan pesan antar itu gratis ya, memang tidak dipungut biaya. Jadi pick up delivery balik itu juga gratis. Jadi kalian tinggal pilih aja tanggal-tanggalnya dan jangan lupa pilih juga alamat kalian masukin ya, alamat kalian tinggal masukin di sini, pilih alamat-alamat yang memang kalian sudah tetapkan gitu ya. Nah, pasti terakhir ada confirm order ya. Kalian bisa lihat semua ya, waktu yang kalian pilih, alamat yang kalian pilih, dan juga apa aja nih pesanan kalian ya. Mau ntar dalam bentuk kiloan atau dalam bentuk satuan seperti ini. Langsung tertera harganya, kalian bisa langsung pilih juga di payment method. Di payment method ini kalian bisa milih metode pembayaran yang ingin kalian lakukan. Misalnya aku pilih bank transfer, tinggal bayar, ya. Begitu sudah berhasil membayar, ya akan muncul pop-up seperti tadi ya. Gitu sih. Untuk UI-nya. Nah, di ordernya ya, kalau kalian mau tahu di order itu kalian bisa uh, masuk, dilihat di sini ada pesanan-pesanan yang masih dalam proses atau yang sudah selesai. Nah, fitur komplain tadi di fitur yang di pesanan-pesanan yang udah selesai nih. Kayak aku misalnya contoh, aku pilih cuci setrika ya, kalau misalnya ternyata di pesanan tersebut ada yang tidak sesuai, aku tinggal komplain aja di sini. Nah, kalian pilih tipenya, terus jelasin kenapa kalian nggak suka, kenapa pakaian rusak apa segala macam, ya jelasin aja masalahnya apa, sama upload bukti fotonya ya. Bajunya memang beneran robek kah, warnanya luntur atau apa. Jadi supaya enak dengan pihak laundrynya juga gitu, ada buktinya memang. Tinggal di save aja dan nanti langsung terkirim ke pihak laundrynya. Nah, untuk profile ya seperti biasa kalian bisa edit profile, kalian bisa juga. Nah, ini yang tadi aku bilang untuk ibunya ada untuk membantu ya pertanyaan-pertanyaan berulang atau sering kali ditanyakan itu aku sediain fitur chatbot ya. Jadi untuk pengguna-pengguna baru yang belum tahu harga kiloannya berapa atau penggunaan aplikasinya seperti apa bisa ditanyakan di Super Chat gitu ya, AI yang tersedia di aplikasi Super Laundry. Nah, untuk settings kalian bisa mengatur kenyamanan kalian beraplikasi seperti kunci aplikasi dan sebagainya macamnya. Ntar tinggal di save aja dan nanti aplikasinya akan mengikuti sesuai kemauan kalian. Oke, itu untuk segi UI-nya ya. Oke, kita bisa next dulu. Kita bisa next ke, nah sekarang cost benefit analysis untuk usaha laundry ya. Usaha laundry sendiri, ini untuk usahanya aja, belum untuk aplikasinya ya. Untuk usahanya itu ada sewa tempat, gaji karyawan, pemeliharaan peralatan, ya, bahan baku, listrik dan air, dan tadi delivery ya. Delivery itu meskipun gratis ya, tapi kan laundry-nya tetap keluar biaya gitu ya. Jadi ada cost of goods sold juga di sini, jelasin bahan bakunya itu. Kalau di sini aku buat analisisnya itu dia bertambah ya, di mana yang tadinya pelanggannya cuma 2 jadi 4, 4 jadi 8. Jadi nggak stagnan misalnya di 28 juta aja tapi tetap naik. Nah,
seiring bernaiknya pengeluaran, ya pemasukan juga harusnya naik gitu loh. Makanya net earnings-nya juga bertambah gitu. Dan ini BCR-nya sekitar 1,07 di situ. Oke, kita next ke, nah ini baru untuk biaya aplikasinya ya, untuk pengembangan aplikasinya sendiri ya. Ini udah ada link referensi yang memang aku ambil ya dari situ. Kira-kira berapa sih bayaran untuk desain UI UX dan segala macamnya, uh, supaya sehingga muncul harga-harga sebagai berikut ya, 5 sampai 8 juta untuk desain UI UX, front end development ada sekitar 5 sampai 10 juta, sama juga dengan back end. Nah, untuk pembangunan aplikasinya menggunakan Firebase ya, di mana 250.000 sampai 1.200.000 untuk harga satuannya. Nah, ini untuk harga-harganya udah untuk harga-harga pro yang front end, back end dan segala macamnya ya. Itu bisa dilihat di link referensi di bawah. Nah, ada juga untuk testing sekitar 4 juta sampai 8 juta, deployment untuk deploy ke Google atau Apple-nya, memang dari Google sendiri ada 616.000 atau sekitar $25, dan Apple 1.500.000 atau sekitar $99. Nah, jadi untuk pengembangan aplikasi ini kira-kira totalnya itu ada sekitar 40 juta hingga 355 juta. Perkiraan dan estimasinya seperti itu. Oke. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah aplikasi Super Laundry merupakan solusi inovatif untuk mengatasi berbagai masalah operasional dan meningkatkan efisiensi dalam bisnis laundry, terutama untuk menjawab kepuasan pelanggan ya. Dengan digitalisasi proses pemesanan dan segala macam fiturnya, ya diharapkan aplikasi ini dapat meningkatkan kinerja, meminimalkan kesalahan, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Oke, itu aja presentasi dari aku. Sekian, terima kasih.